Hikmah yang ketiga, sabar itu atau musibah itu salah satu cara untuk meninggikan derajat seseorang. Untuk meninggikan derajat apa? Seseorang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La tublawunna fi anfusikum wa amwalikum wa la tablawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum minal ladzina asyraku adzan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur." Kata Allah, sungguh kalian benar-benar akan diuji pada harta kalian, diuji pada diri kalian. Harta berkurang, fisik mungkin luka atau sakit dan yang lainnya. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsiran. Kalian akan mendengar gangguan dari orang-orang musyrikin maupun ahlul kitab yang mencela kalian, mencerca kalian. Tapi kata Allah, wa in tasbiru wa tattaqu. Kalau kalian bersabar dan bertakwa dalam ujian tersebut, fa inna dzalika min azmil umur, maka itu termasuk perkara yang sangat ditekankan, itu pahalanya tinggi. Pahalanya tinggi. Maka seorang kalau dikasih musibah, salah satu cara Allah agar meninggikan derajatnya. Maka benar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma salihun, thumma al-amsal fal-amsal. Bahwasanya orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang soleh, kemudian orang-orang yang semisalnya. Yubtala rajulu ala qadri imani, seorang diuji sesuai dengan kadar imannya. Maka jika Allah ingin meninggikan derajat seorang, Allah kasih musibah dia bersabar, kasih musibah dia bersabar sehingga derajatnya cepat naik. Maka dalam hadis, innar rajula latakunu lahu al-manzilah fil jannah, sungguh ada seorang telah tercatat oleh Allah punya kedudukan yang tinggi di surga. Tetapi ternyata amal solehnya la yuballighuhu iyyaha. Ternyata amal soleh yang dia lakukan, salat malamnya, sedekahnya, tidak bisa mengantarkan dia, tidak bisa mendongkrak dia ke tempat tinggi tersebut. Maka bagaimana caranya? Fayabtalihillah, maka Allah pun mengujinya. Fi waladihi, pada anaknya, fi malihi, pada hartanya, fi nafsihi, hatta yuballighuhu iyyaha. Allah kasih ujian sampai dia bersabar, akhirnya dia pun naik ke manzilah tersebut. Jadi ada orang Allah sudah takdirkan surganya tinggi, suruh amal soleh sudah, tapi tidak kuat amal solehnya. Salat malam masih Senin Kemis ya. Kadang sebulan sekali, itu pun ngantuk-ngantuk. Ya. Baca Quran sambil jawab WA, bagaimana caranya? Mau nggak fokus, dapat curang WA, jawab Qurannya matikan, jawab WA dulu, lanjutin lagi. Berbakti sama orang tua masih perhitungan, sama anak dan istri masih pelit, sama kakak adik masih pelit. Terus gimana mau amalan apa yang mau diandalkan? Hati masih bermasalah, kadang hasad, kadang dengki, kadang suudzon, macam-macam. Allah lihat ini amalan tidak cukup untuk menaikkan dia di atas derajat yang tinggi. Caranya bagaimana? Allah kasih musibah, fayabtalihillah atau fayabtaliyahullah, maka Allah pun uji dia, kena anaknya, kena hartanya, kena dirinya. Allah bikin dia sabar hatta yuballighahu iyyah, sampai Allah buat dia bisa terdongkrak naik pada derajat tersebut. Maka di antara sebab paling besar membuat seorang mudah untuk meraih surga yang tinggi adalah dengan terkena banyak musibah. Makanya orang yang paling banyak musibahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba renungkan musibah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba ya kita renungkan. Lahir sudah tidak punya bapak, ya enggak? Kemudian hidup bersama ibunya, umur 6 tahun ibunya juga meninggal di hadapan dia. Bukan di kampung bapaknya, bukan di kampung ibunya, bukan di Mekah, bukan di Madinah, di Abwa, sebatang kara. Kemudian tinggal sama kakeknya. Kemudian tinggal sama pamannya Abu Thalib, miskin, sampai dia harus mengembalakan apa? Kambing. Kemudian menikah dengan seorang wanita namanya Khadijah. Sangat cinta wanita tersebut, ternyata wanita tersebut diambil oleh Allah. Bayangkan, ini wanita 25 tahun hidup sama Nabi, tidak pernah ngangkat suara. Coba diulang. Khadijah menikah dengan Nabi 25 tahun, tidak pernah ngangkat apa? Suara. Semua hartanya kasih buat siapa? Nabi. Subhanallah. Coba wanita seperti ini meninggal, sedih atau tidak? Sedih. Tapi kalau tiap hari ngomel, alhamdulillah katanya.
Masya Allah, ini 25 tahun. Ujian berat bagi Nabi. Yang selama ini Nabi ditekan dari luar, dimusuhin. Kalau pulang ke rumah, ada siraman rohani. Ada pelipur lara dalam rumah. Kemudian pamannya Abu Talib yang selalu membela dakwanya meninggal juga. Sampai para ulama menamakan Amul Huzn, tahun kesedihan. Belum diganggu keluarganya. Putri-putrinya disuruh cerai oleh orang Quraisy. Ceraikan putri-putri Muhammad biar sibuk dengan urusan. Coba kita punya anak nikah terus cerai, sedih enggak? Sedih. Bayangkan Nabi lagi sujud, ditaruh kotoran di atas pundaknya. Siapa yang bersihkan? Putrinya Fatimah keluar. Bayangkan anaknya lihat ayahnya dihina di depan Ka'bah, di hadapan orang Quraisy. Ujian Nabi berat. Belum dilemparin berdarah, belum dilukai, belum diusir dari kampung halamannya sendiri. Semua rumahnya diambil, hartanya dirampas. Ya. Keluarganya musuhi dia. Kalau berkelahi sama suku lain, oke. Quraisy itu sukunya Nabi. Dan kakek dia penguasa kota Mekah, Abdul Muttalib. Dia ini harusnya jadi, kalau mau dikatakan bosnya Quraisy itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harusnya bosnya Quraisy siapa? Muhammad. Sekarang dia malah dimusuhi oleh orang-orang apa? Quraisy. Ujian berat. Sampai ketika Waraqah mengatakan, kau akan dikeluarkan, maka diusir, maka Rasulullah berkata, amukhrijiyahum, apakah orang Quraisy akan mengusir dari kota Mekah? Rasulullah kayak enggak logis. Bagaimana saya dibilang Al-Amin, nasab saya jelas, kakek saya siapa, diusir dari kota Maka dibuat sayembara, siapa yang bisa membunuh Muhammad dapat 100 ekor onta. Orang-orang berburu untuk membunuh, berlomba-lomba membunuh Muhammad. Kemudian keluar ke Madinah. Belum Rasulullah kalau sakit panasnya 2 kali lipat. Belum anak-anaknya meninggal semua kecuali Fatimah. Anaknya 7, 6 meninggal. Bayangkan anak meninggal satu demi satu. Ujian Nabi satu anak meninggal udah bingung. Rasulullah anak 7, 6 semua meninggal di masa kehidupannya. Luar biasa. Kemudian bukan cuma Quraisy yang musuhnya, semua Arab memusuhi dia. Bukan cuma semua Arab, Romawi, Persia musuhin Muhammad, ingin bunuh Muhammad. Belum Rasulullah SAW diserang berulang-ulang, dimusuhi, sampai diracun dan macam. Kalau kita bicara ujian Rasulullah SAW bertubi-tubi, bertumpuk-tumpuk. Kenapa? Karena dia orang yang paling dicintai oleh siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Antum melihat Nabi Ibrahim diuji enggak? Khalilur Rahman, kekasih Allah, diuji. Berdakwah sendirian, masih muda, dimusuhi oleh bapaknya, dimusuhi oleh kampungnya. Semua satu negeri ingin bunuh dia. Kumpul kayu bakar, bayangkan. Nabi Ibrahim di penjara, mereka sedang kumpul kayu bakar. Sampai ada orang sakit, kalau saya sembuh saya bawa kayu bakar, bukan buat bakar Ibrahim. Saya bernazar begitu, kalau saya sembuh saya bawa kayu bakar buat bakar Ibrahim. Sampai Ibrahim di penjara, itu kayu bakar lagi dikumpulin untuk bakarin lo, ya kan gimana, sedih banget. Kemudian dibakar. Ketika tidak berhasil, dia akhirnya harus pergi meninggalkan kampung halamannya. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji, menikah puluhan tahun tidak punya anak. Akhirnya menikah dengan Hajar, punya anak namanya Ismail. Ketika punya Ismail, Sarah cemburu. Dia harus berpisah dengan istri, dengan Hajar, istri yang dia cintai, anak dia cintai, baru lahir, ini bayi ditunggu puluhan tahun, harus ditaruh di Mekah. Berpisah dengan istri menyedihkan enggak? Ya kalau istri tukang ngomel enggak. Jadi kalau istri soleha, menyedihkan hati ini, jauh dari istri. Taruh istri, anak yang ditunggu-tunggu harus dipisahkan. Bagaimana, bayangkan, baru lahir, taruh, Allah, perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Istrinya cemburuan, istri pertama ingin melukai istri kedua. Ibrahim semuanya sabar. Anaknya udah besar, suruh sembelih. Intinya Ibrahim alaihissalam diuji ujian luar biasa. Kenapa? Karena dia Khalilur Rahman. Maka benar kata Nabi, yubtala rajulu ala qadri imanihi, seorang diuji dengan berdasarkan apa? Imannya. Benarlah perkata Imam Syafi'i, mihanuz zamani katsiratun la tanqadi. Sungguhnya ujian zaman, ujian kehidupan itu terus menerus tiada hentinya. Wa sururuhu ya'tika kal a'yadi, adapun kesenangannya datang sesekali seperti hari lebaran, cuma sesekali. Ini Imam Syafi'i ceritakan tentang apa? Tentang dirinya. Dan Imam Syafi'i diuji luar biasa. Dihasatin lah, di inilah, di anulah. Lahir bapaknya meninggal yatim dan seterusnya. Oleh karenanya musibah adalah sebab utama untuk menaikkan derajat seseorang. Dongkraknya sangat cepat, langsung cepat.
Maka seperti dikatakan sebagian ulama, semakin pilu semakin bahagia di akhirat. Luar biasa. Semakin pilu semakin bahagia di akhirat. Kita sih tidak ingin pilu-pilu sekali. Cuma yang tahu itu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kaidah mengatakan, semakin antum pilu menghadapi ujian tersebut, semakin berat, semakin tangis, semakin antum sabar, maka semakin bahagia di alam barzah dan semakin bahagia di surga. Kenapa? Semakin pilu derajat semakin tinggi. Makanya Rasulullah sebutkan dalam hadis, yawaddu ahlul afiyah hina yu'ta ahlul bala min ats-tsawab, Allah hina yu'ti Allahu ahlal bala ats-tsawab law kanat juluduhum kurridat fid dunya bil maqarid atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika di akhirat kelak, ketika orang-orang yang hidup di dunia dengan nyaman, dia masuk surga juga, masuk surga, tapi hidupnya nyaman. Lihat ada orang-orang yang susah ketika di akhirat ternyata derajatnya tinggi. Maka orang-orang yang hidup nyaman ini berangan-angan seandainya waktu di dunia dulu kulit mereka digunting-gunting dengan gunting besi, supaya bisa mencapai pahala seperti yang didapatkan oleh orang-orang menderita tersebut. Makanya antum hidup nyaman naik mobil mewah, lihat ada orang mungkin naik sepeda setengah mati, belum tentu itu kan di dunia. Di akhirat mungkin dia tinggi. Maka jangan rendahkan dia, ente nggak tahu nasib di akhirat. Di dunia iya, di dunia dia levelnya di bawah. Kita naik mobil, ya. Ada supir pribadi, dia naik mobil peot, muter sendiri setengah mati, nggak ada apa, power steeringnya, udah tua. Kelihatannya kita nyaman, iya. Kau di dunia derajatmu tinggi, di akhirat kau nggak tahu. Betapa banyak orang-orang ahlul bala yang diuji dunia ternyata derajat sangat apa? Sangat tinggi. Maka ujian musibah adalah cara paling cepat untuk mengangkat derajat seorang, derajat yang tinggi di akhirat kelak. Tapi Ustaz, boleh nggak kita berdoa, ya Allah ujilah saya? Jangan, jangan, nggak boleh, nggak boleh. Biarlah Allah yang tahu yang terbaik bagi apa? Bagi kita. Jangan. Ketika ada Rasulullah menjenguk seorang sakit, maka tiba-tiba sakitnya sangat parah seperti burung yang baru lahir. Rasulullah mengatakan, jangan-jangan kau ada doa sesuatu. Kata dia, benar ya Rasul, saya berdoa, ya Allah, jika ada aku diadab di akhirat, segerakan di dunia, saya tidak ingin diadab di akhirat. Akhirnya seperti ini. Kata Nabi, kenapa kau tidak minta ampunan, minta al-afiyah, ya. Baru akhirnya dia sembuh. Jadi tidak boleh, kata Rasulullah SAW, la tatamannaw liqa'al adu, jangan kalian berangan-angan untuk bertemu dengan musuh. Fa idza laqitumuhu fasbiru, jangan berangan-angan bertemu musuh, tapi kalau sudah ketemu musuh sabar. Jangan berangan-angan untuk dikasih apa? Musibah. Terbaik adalah kita minta keselamatan. Allahumma nas'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Kita minta apa? Keselamatan. Tetapi kalau Allah kasih musibah, sabar. Allah kasih musibah, sabar. Jadi musibah adalah cara agar Allah mengangkat derajat yang tinggi dengan cepat. Sering ada pertanyaan, Ustaz, saya sedang diuji, ini penggugur dosa atau peninggi derajat? Kemungkinan kalau kau penggugur dosa. Kemungkinan kalau kita, kalau para nabi, para ulama, kita bilang meninggikan apa? Derajat dosa mereka sedikit. Tapi kalau model-model kita, kemungkinan besar apa? Menggugurkan dosa. Tetapi siapa yang sabar, datang dalam hadis riwayat menggabungkan keduanya. Siapa yang bersabar, dosanya digugurkan, derajatnya dinaikkan. Syaratnya harus sabar.